Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidi Alfiutami dengan NIM 2104-2046. Di video presentasi kali ini saya akan memaparkan laporan kuliah kerja lapangan di Diskominfo Kota Pekanbaru dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya mengambil judul penerapan SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru. Nah, pertama-tama kita membahas dulu latar belakang. Mengapa saya memilih Diskominfo sebagai kuliah kerja lapangan? Karena Diskominfo merupakan dinas dalam sebuah instansi yang bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengolahan informasi dan lingkungan dalam lingkungan Pekanbaru. Nah, Diskominfo merupakan tempat yang tepat untuk melakukan kunjungan lapangan dalam rangka kuliah kerja lapangan sesuai dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana mata kuliah ini mengacu pada sebuah penerapan sistem dalam sebuah instansi pemerintah. Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu sasaran yang tepat sebagai pelaksanaan praktik tersebut. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan teknologi, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sistem informasi manajemen. Dalam pemerintahan, berbagai negara telah mengaplikasikan sistem informasi manajemen dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik, geografis, dan kebutuhannya masing-masing. SIM merupakan salah satu sumber daya organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat manajemen. Data dapat diolah menjadi informasi sesuai keperluan. Nah, setelah kita membahas latar belakang, kita membahas nih, apa sih hubungannya sistem informasi manajemen dengan administrasi publik. Sistem informasi manajemen dan administrasi publik adalah dua aspek yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam pengelolaan organisasi publik. Keterkaitan antara kedua bidang ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya dalam administrasi publik. Keterkaitan antara SIM dan administrasi publik melibatkan beberapa elemen penting, seperti yang pertama adalah pengumpulan dan pengelolaan data, yang dimana SIM membantu administrasi publik dalam mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mengelola data dari berbagai sumber. Data ini dapat mencakup informasi tentang populasi, proyeksi kebutuhan, anggaran, kinerja organisasi, dan sebagainya. Dengan adanya SIM, data dapat dikumpulkan dengan lebih efisien dan akurat. Lalu yang kedua ada pengelolaan sumber daya. Di sini SIM membantu administrasi publik dalam mengelola sumber daya agar lebih efisien. Dalam hal anggaran, SIM dapat digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau alokasi dana secara terpusat. Dalam hal kepegawaian, SIM dapat membantu dalam pengelolaan data pegawai, penjadwalan, dan penggajian. Lalu setelah itu ada analisis dan pengambilan keputusan nih. Nah, pengambilan keputusan ini sih memberikan alat analisis dan laporan yang memungkinkan para pemimpin dan manajer di administrasi publik untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang informasional. Misalnya, dengan menggunakan SIM mereka dapat memonitor kinerja program, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, lalu memperkirakan dampak kebijakan baru, dan melakukan pemantauan real time terhadap berbagai aspek organisasi. Lalu yang terakhir ada peningkatan pelayanan publik, yang dimana dengan adanya adopsi SIM yang baik, administrasi publik dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. SIM dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem pelayanan yang terintegrasi. Nah, hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan secara online, serta memantau permintaan dan umpan balik dari masyarakat.
Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui keterkaitan antara SIM dan administrasi publik, kita membahas tentang latar belakang penggunaan SIM dan manfaat SIM. Nah, melalui kebijakan SPBE, Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu bagian yang penting pada instansi, terkhusus Diskominfo saat ini. Kesadaran atas pentingnya manajemennya menggunakan teknologi informasi merupakan hal yang mendorong berkembangnya instansi. Semakin maju manajemen sistem informasi yang ada di sebuah instansi, maka semakin maju pula instansi tersebut. Apabila suatu saat instansi memiliki sistem informasi pelayanan yang baik, maka akan banyak keuntungan yang diperoleh. Saat ini Diskominfo Kota Pekanbaru sudah menerapkan SIM melalui kebijakan SPBE tersebut. Kebijakan SPBE dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan SIM dalam dan antara instansi pemerintah. Nah, penerapan SPBE yang terpadu akan mentransformasi sistem pemerintahan baik dari segi tata kelola pemerintahan, tata kelola aplikasi, dan infrastruktur, serta manajemen pelaksanaan dari kedua hal tersebut yang mengedepankan prinsip berbagai sumber daya, kolaborasi, dan integrasi antar instansi pemerintah. Lalu, adapun manfaat dari SIM melalui penerapan SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru sebagai berikut. Yang pertama, informasi dari pemerintah dapat diakses secara cepat. Lalu, menghemat biaya dan waktu. Dan ketiga, ada meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, keamanan data dapat terjamin. Setelah kita membahas latar belakang penggunaan SIM, nah kita akan membahas nih apa sih bentuk pelaksanaan SIM ini di Diskominfo Kota Pekanbaru. Nah, bentuk pelaksanaan SIM di Diskominfo Kota Pekanbaru yaitu dengan menerapkan sistem berbasis online dalam pelayanannya. Contohnya waktu kami kunjungan ke Diskominfo Pekanbaru, kami mengisi pengisian buku tamu dengan scan, barcode, ataupun link yang mereka berikan. Biasanya pengisian buku tamu diisi dengan manual, menggunakan pena, namun Diskominfo Pekanbaru telah menerapkan penggunaan teknologi yang tentunya akan berdampak efisien dan mempersingkat waktu kita. Kita tidak perlu mengantri untuk mengisi buku tamu. Kita hanya perlu duduk dan menggunakan HP, lalu mengakses link atau web yang telah disediakan. Dan adanya SPBE ini meningkatkan IKM Kota Pekanbaru, yaitu 3.90 untuk layanan administrasi dan 3.50 untuk layanan publik. Selanjutnya, dalam bentuk pelaksanaan tersebut, dengan mempraktikkan SPBE melalui aplikasi-aplikasi yang ada seperti e-Respon, e-Smart Living, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat nih hasil penerapan SPBE. Yang di mana hasilnya setelah diterapkan SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru, sistem pemerintahan berbasis atau yang kita sebut sistem pemerintahan berbasis elektronik akan bervariasi tergantung pada sejauh mana implementasi SPBE dilakukan dan sejauh mana dampaknya yang dirasakan. Namun beberapa hasil yang mungkin didapat dicapai setelah penerapan SPBE adalah yang pertama itu ada efisiensi administrasi. Nah, penerapan SPBE dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi pemerintahan. Proses-proses administratif yang sebelumnya manual dapat diotomatisasi, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam pengolahan data. Lalu yang kedua ada penyediaan pelayanan publik yang lebih ideal. Nah, dengan adanya SPBE, Diskominfo dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik kepada warga. Aksesibilitas layanan publik meningkatkan dengan adanya layanan online yang memungkinkan warga untuk mengajukan permohonan, mengakses informasi, atau melakukan pembayaran secara elektronik. Hal ini dapat mempermudah warga dalam berinteraksi dengan Diskominfo Kota Pekanbaru dan meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan yang disediakan. Nah, dengan adanya
web yang tersebut disediakan, akan muncullah tujuannya transparansi dan akuntabilitas. Penerapan SPBE meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya sistem yang ini mencatat dan melacak aktivitas administrasi, baik itu keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta elektronik. Diskominfo Kota Pekanbaru dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada publik. Hal ini dapat membantu mencegah praktik korupsi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Lalu yang terakhir, sistem online seperti ini tentunya sangat membantu dalam penghematan biaya operasional. Nah, penerapan SPBE tadi tentunya ada tantangan, yang dimana antaranya kesulitan dalam integrasi sistem. Lalu yang kedua ada keterbatasan aksesibilitas. Tiga, perubahan kebijakan dan prosedur. Kualitas data yang buruk, keamanan dan privasi data, yang dimana merupakan perhatian utama dalam penerapan pemerintah berbasis elektronik ya, ancaman keamanan seperti serangan ether atau pencurian data. Lalu yang keenam ada pengolahan perubahan, dan yang ketujuh keberlanjutan dan pemeliharaan program keberlanjutan ke depannya. Setelah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, keberlanjutan dan pemeliharaan sistem menjadi perhatian penting. Sistem perlu diperbarui secara berkala, pemeliharaan rutin perlu diberlakukan, dan perbaikan secara maksimal. Nah, dari permasalahan atau tantangan yang ada, di sini kita menyediakan dari pihak sana ada solusi permasalahan SPBE atau sistem penerapan berbasis elektronik tersebut. Yang pertama itu ada infrastruktur TIK yang memadai, yang dimana Diskominfo Pekanbaru mendukung penerapan SPBE jika terdapat keterbatasan dalam jaringan internet, kecepatan akses atau perangkat keras. Upayakan untuk meningkatkan infrastruktur tersebut agar sistem SPBE dapat berjalan lancar. Lalu melakukan pelatihan dan penyuluhan. Sediakan pelatihan dan penyuluhan kepada pegawai di Diskominfo Kota Pekanbaru terkait penggunaan SPBE. Dalam pelatihan tersebut jelaskan secara detail bagaimana sistem tersebut bekerja, manfaatnya, serta prosedurnya. Lalu dukungan teknis yang tersedia. Pastikan tersedia tim dukungan teknis yang siap membantu jika terjadi masalah teknis dalam penggunaan SPBE. Tim tersebut dapat membantu dalam pemecahan masalah, penanganan gangguan, dan pemeliharaan sistem. Lalu yang keempat ada keamanan informasi. Nah, pastikan sistem SPBE yang diterapkan memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Ini termasuk penggunaan mekanisme autentikasi, enkripsi data, dan pengaturan hak akses yang tepat, dan pemantauan keamanan secara berkala. Lalu ada pembaruan dan peningkatan sistem. Pembaruan secara berkala untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan meningkatkan fungsionalitasnya. Pembaruan dan peningkatan sistem akan membantu mengatasi bug, masalah kestabilan, dan memperkenalkan fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik pengguna. Di sini lakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru, lalu dapatkan umpan balik dari pengguna sistem, baik itu pegawai maupun masyarakat yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Dengan mengumpulkan umpan balik, Diskominfo dapat memahami masalah yang dihadapi pengguna dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Nah, sekian penjelasan pemaparan tentang hasil kunjungan kami di Diskominfo Kota Pekanbaru dalam rangka menjalankan kuliah kerja lapangan atau sekarang bisa disebut studi independen, yang dimana di situ kami melihat langsung cara kerja mereka, baik dari mereka menyambut kami dengan buku absen secara digital dan pemberian materi oleh Kepala Diskominfo. Nah, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga yang saya paparkan tersebut memberikan manfaat untuk pendengar.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.